Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini khusus kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Operasi mengenai Mass Storage Structure. Di sini kami akan menjelaskan 4 poin utama dari Mass Storage Structure. Yang pertama itu Overview of Mass Storage Structure, menjelaskan mengenai manajemen Mass Secondary Storage. Yang kedua, Disk Structure, menjelaskan mengenai struktur dalam sebuah disk. Yang ketiga, disk attachment, menjelaskan mengenai pengiriman data dalam sebuah disk. Yang keempat, disk scheduling. Oke, untuk poin pertama, overview of mass storage structure akan dijelaskan oleh Reza Nurasliana. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas mengenai overview of mass storage structure atau yang bisa kita sebut sebagai secondary storage. Nah, mass storage itu sendiri merupakan secondary storage dari main memory. Nah, dari mass storage ini sendiri, kita memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah non-volatile. Jadi non-volatile itu adalah data-datanya dapat dimodifikasi, baik itu disimpan, diubah, ataupun di-delete. Akan tetapi, saat laptop ataupun komputer kita dimatikan, data tersebut akan masih tersimpan di memori. Lalu yang kedua, itu biasanya ukuran dari mass storage ini sendiri lebih besar daripada main memorinya. Nah, berikut ada beberapa mass storage dari berbagai jenis media fisiknya. Yang pertama, ada magnetic disk atau hard disk, dan yang kedua ada solid state disk, dan yang ketiga ada magnetic tape. Yang pertama di sini ada magnetic disk. Magnetic disk itu adalah mass storage yang menyimpan data pada magnetic platter. Berikut merupakan komponen dari magnetic disk itu sendiri. Yang pertama komponennya ada track, ada spindle, ada arm, ada lead right head, ada arm, platter, dan silinder. Nah, platter ini yang piringan seperti gambar CD itu akan diputar oleh spindle. Nah, spindle itu adalah yang di tengah ini. Jadi ketika spindle diputar, maka platter akan ikut terputar juga. Nah, selama platter terputar, head yang ada gambar hitamnya itu akan digerakkan oleh arm. Jadi kalau misalnya arm ini berputar, maka head-nya pun akan ikut berputar menyusuri si silinder ini. Jadi silinder itu merupakan ruang yang ada di dalam lingkaran ini. Nah, selama si head ini bergerak, dia itu akan melakukan pengrekordan data atau pembacaan sebuah data pada sebuah sektor. Nah, jadi sektor itu merupakan ini yang ada di sini, ini disebut dengan sektor, dan menyimpan sebuah data-data yang nanti datanya tersebut akan dibaca oleh head. Lanjut, di sini, jadi magnetic disk itu dapat berotasi dari 60-250 kali per detik. Lalu, magnetic disk dihubungkan ke komputer lewat input atau output bus. Yang pertama ada EID, ada ATA, SATA, USB, vibrational, SCSI, SAS, dan firewall. Lalu, ada yang namanya host controller, yaitu menggunakan bus untuk berkomunikasi dengan disk controller. Jadi, untuk berkomunikasi dengan disk controller ini sendiri, kita membutuhkan yang namanya sebuah host controller. Lalu, magnetic disk dapat mengalami head crash jika head mengalami kontak fisik dengan platter disk. Jadi, kalau misalnya tadi, si head ini itu mengenai platter, jadi keluar jalur dari sektor, maka akan terjadi yang namanya head crash. Lalu lanjut, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi performa dari magnetic disk, yang terutama itu ada average input-output time, yaitu rata-rata waktu input dan output berjalan. Nah, berikut adalah rumusnya. Yang pertama, ada average input-output time sama dengan average access time plus transfer time plus control overhead. Nah, apa sih yang dimaksud dengan average access time? Average access time itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencari sektor tempat data disimpan. Jadi, bisa kita lihat, tadi kan di sini ada yang namanya sektor. Nah, sektor ini tuh nanti si head ini akan mencari data yang ada di sektor itu sendiri. Nah, untuk mencari rata-rata dari waktu pengaksesan data, itu kita juga ada rumusnya lagi, yaitu average latency plus average seek time. Average latency itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk disk melakukan rotasi. Jadi ada berapa kali rotasi, nah itu dinamakan dengan latency. Nah, di sini juga ada rumusnya lagi, yaitu average latency sama dengan setengah dari 60 per RPM. Lalu ada average seek time, yaitu waktu yang dibutuhkan arm untuk berpindah dari silinder.
Nah, biasanya itu waktu yang dibutuhkan itu sekitar 3 milisecond sampai dengan 12 milisecond. Nah, setelah kita menentukan average access time-nya, maka kita juga harus menentukan transfer time-nya. Transfer time itu bergantung pada ukuran data dan transfer rate. Jadi, transfer time juga memiliki rumus lagi. Rumusnya adalah ukuran data per transfer rate. Nah, transfer rate ini sendiri merupakan banyaknya data yang bisa ditransfer dalam waktu 1 detik. Jadi, ada beberapa data yang bisa ditransfer dari disk itu dalam satuan 1 detik. Nah, biasanya secara teoritis itu sekitar 6 GB per second dan secara prakteknya itu sekitar 1 GB per second. Lalu, setelah kita menentukan average access time-nya dan transfer time-nya, lalu kita menentukan controller overhead. Controller overhead itu sendiri adalah waktu tambahan yang dibutuhkan untuk pemrosesan pada controller disk. Nah, biar nggak bingung, kita bisa langsung lihat contohnya. Jadi di sini ada contoh dari rumus yang tadi. Soalnya, buat mentransfer 4 KB blok data dengan 7.200 RPM disk dan 5 milisecond dari rata-rata waktu time atau average time dan 1 GB per second, lalu transfer rate with 0,1 milisecond control overhead. Nah, pertama kita cari dulu yang diketahui dari si soal ini. Pertama kita lihat average access time-nya. Yang pertama, yang di sini ada 5 milisecond dan kita masukkan ditambah 4,17. Itu merupakan average dari seek time-nya yang terjadi di pemrosesan disk-nya. Lalu kita jumlahkan, lalu kita cari lagi transfer time-nya. Transfer time-nya itu adalah ukuran data dibagi dengan transfer rate. Jadi ini adalah ukuran datanya dibagi dengan pentransferan datanya, transfer rate-nya, dan akan menghasilkan 0,031 milisecond. Lalu untuk controller overhead-nya itu sudah ditentukan oleh soal, yaitu 0,1 milisecond. Nah, setelah kita ketahui semuanya, kita bisa langsung menjumlahkannya, dan hasilnya adalah 9,301 milisecond. Di sini sekarang ada commercial disk drive pertama, yaitu merupakan disk drive pertama yang ada di dunia. Itu didirikan pada tahun 1956 oleh perusahaan IBM Ramdak yang diberi nama IBM Model 350 Disk Storage System. Spesifikasi dari disk ini sendiri itu adalah 5M atau sekitar 7 bit karakter dan 50 kali 24 letters, dan akses time-nya itu kurang dari 1 detik. Lanjut, di sini ada solid state disk. Jadi tadi kita udah membahas mengenai magnetic disk itu sendiri. Lalu sekarang di sini ada solid state disk. Kalau misalnya tadi di awal itu magnetic disk-nya menyimpan data pada magnetic platter. Kalau misalnya SSD itu menyimpan datanya pada sebuah chip. Nah, tapi tidak menggunakan komponen bergerak seperti yang ada pada magnetic disk. Jadi kalau misalnya nggak ada pergerakan komponen dalam sebuah disk tersebut, maka tidak akan ada yang namanya faktor seek time dan latency, karena tidak akan ada perotasian dari disk itu sendiri. Lalu, kelebihan dari disk ini sendiri adalah input-outputnya lebih cepat daripada magnetic disk yang awal, karena tidak perlu melakukan pembacaan data lagi secara bertahap gitu. Tapi harganya per megabyte-nya lebih mahal daripada magnetic disk itu sendiri. Lalu yang ciri fisik terakhir di sini, ada magnetic tape. Magnetic tape ini sendiri itu merupakan mass storage yang menyimpan data pada pita. Jadi bisa kita lihat di sini, ini ada pitanya. Ini tuh adalah pita yang menyimpan data-data yang akan disimpan pada sebuah disk. Akan tetapi, dalam pengaksesan input-outputnya itu sangat lama, bahkan 1000 kali lebih lambat dari magnetic disk, karena memang ukurannya besar dan berbentuk pita. Nah, umumnya itu berukuran besar sekitar 200 GB sampai dengan 1,5 TB. Tetapi harganya itu lebih murah daripada magnetic disk dan SSD sendiri. Nah, biasanya magnetic tape ini digunakan untuk keperluan backup dan penyimpanan data yang jarang diakses. Nah, transfer rate-nya itu sekitar 150 MB per second. Mungkin sekian materi mengenai mass storage dari saya. Selanjutnya, dilanjutkan mengenai data structure oleh Maulidia mengenai disk structure. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang disk structure. Di sini ada gambar sedikit komponen dari disk structure.
Dari gambar ini kan kita lihat disk structure itu sebenarnya merupakan salah satu piranti input-output yang berfungsi sebagai media penyimpanan utama. Kalau saat ini tuh disebutnya hard disk pada umumnya. Jadi yang pertama, yang ini ada platter yang bentuknya kayak piringan, terus ada motor atau spindle. Ini tuh berfungsi untuk pemutar disknya. Terus ada read write head yang ini, dan ada pemegang head-nya. Dari disk ini sendiri memiliki strukturnya itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama ada silinder, ada track, sama sektor. Nah, setiap sisi platternya ini itu terdiri dari track, jadi bagi lagi dengan sektor. Track dan sektor dibuat ketika melakukan formatting disk. Pada setiap sisi platternya itu terdapat read atau write head-nya yang bergerak secara radial, dan mereka tuh bergeraknya secara bersamaan. Nah, untuk klasternya ini kan terdapat menjadi bagian dari track-nya, track yang berbentuk silinder ini. Lalu kalau sektor itu dia terdiri dari dua klaster. Lanjut ke perhitungan data disk-nya. Jadi satu sektor itu berisi maksimal 512 byte. Dan dalam satu byte itu kan terdiri dari 8 bit. Nah, jadi ini kan dia 8 bit nih. 8 bit itu sama dengan satu karakter atau satu huruf. Jadi satu sektor itu maksimalnya cuma bisa menampung 512 karakter. Supaya lebih jelas, kita lihat dari contoh ini. Jika terdapat sebuah file dengan ukuran 4 KB, berapa kebutuhan sektor yang bisa kita lihat dari file tersebut. Pada saat kita melihat ukuran suatu file, misalkan filenya itu sebesar 4 KB, kita bisa tahu persis seberapa sektor file itu menempati ruang disk. Ya, jadi contohnya itu kita ambil dari besar filenya itu sebesar 2 KB. Itu kan sama dengan 2 cluster. 2 cluster itu sama dengan 4 sektor. Jadi, file yang sebesar 2 KB itu bisa menempati 4 sektor dalam satu disk, yang berarti tadi sebuah file dengan ukuran 4 KB bisa menempati 8 sektor atau 4 cluster. Selanjutnya, mengenai disk attachment, itu ada host attachment storage. Mesh storage yang dipasang pada host tunggal yang dapat diakses lewat port input atau output yang tersambung ke bus input-output. Contohnya itu ada SCSI, ada SIPA, ada ATA, sama fiber kabel. Selanjutnya ada storage array, merupakan beberapa mesh storage yang dapat dihubungkan membentuk satu kesatuan storage lewat storage array. Fiturnya itu ada beberapa, ini termasuk snapshot, replikasi, deduplikasi, dan distribusi. Lalu bisa juga untuk melakukan kemampuan menggabungkan banyak disk. Lalu juga bisa untuk sharing storage. Contohnya itu ada RIAD, ada storage area network, sama network attached storage. Selanjutnya ada storage area network. Pada SIN, storage terhubung oleh fiber channel atau FCC, dan dia itu tidak memakai protokol TCP, UDP, atau IP. Dan data yang disimpannya itu akan didistribusikan ke anggota storage area network-nya. Contohnya itu ini. Ini di penggunaan jaringan LAN atau WAN. Selanjutnya ada network attachment storage. Adalah beberapa host yang terhubung lewat jaringan komputer dan berbagi storage-nya itu mempunyai
yang dipunyai memakai protokol TCP, UDP atau IP, dan komunikasinya itu lewat Remote Producer Call atau RPC. Contoh penggunaan pada jaringan LAN-nya tuh ini. Hampir mirip sebenarnya, cuman yang membedakannya itu kalau di storage area network itu tidak memakai protokol TCP, UDP, sama IP-nya. Tapi kliennya dan servernya tetap sama. Oke, selanjutnya mengenai disk scheduling yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Lulu Marfuah. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu disk scheduling. Jadi salah satu tugas dari SI yaitu menggunakan hardware secara efisien. Jadi itu kenapa dibuat disk scheduling. Oke, dalam disk scheduling sendiri itu terdapat beberapa entitas atau sumber permintaan, yaitu dari I/O-nya, yaitu dari operasi sistemnya, sistem prosesnya, atau user proses. Jadi ada request disknya, yaitu meliputi atau permintaan I/O-nya, termasuk itu input atau output, alamat disk atau disk address, memory address, atau nomor sektor. Nah, disk yang idle dapat langsung menangani request. Jadi, tapi jika disknya busi atau sibuk, maka request akan dimasukkan ke dalam antrian, ya. Nah, selanjutnya yaitu dalam penjadwalan disk, cara yang dipilih request mana yang akan ditangani berikutnya adalah diliputi sebagai request yang menghasilkan seek time paling kecil. Seek time itu waktu mencari. Untuk menentukannya dapat menggunakan algoritma scheduling, yaitu beberapa algoritma scheduling, yaitu ada FSCS, SSTF, S-scan, C-scan, look, atau C-look. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari algoritma tersebut.